Baik, selamat sore Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih sudah hadir di pengajuan kuliah ini. Ada kegiatan pada Jumat siang sehingga saya majukan pada hari Rabu sore ini. Baik, untuk presentasi pertama Bu Erika dengan topik mencuci tangan ya. Sudah siap Bu ya? Ya, Ya, sudah siap. Silahkan ya. Oke, silahkan Bu. apakah suara saya cukup terdengar? Ya, terdengar. Saya izin untuk share screen ya, Pak. Ye, monggo. Baik, selamat sore. Ye. Eh, Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Erika Kusumara Hayu Sudarsono. Saya adalah apoteker yang bekerja di klinik ya, gitu. Saya izin untuk memanggil Bapak Ibu di sini dengan sebutan teman-teman gitu ya. uh, untuk materi yang saya sampaikan pada yang sore hari ini adalah terkait kebersihan tangan atau hand hygiene gitu ya. Nah ini untuk slide yang saya tampilkan ada judulnya bersih tanganku sehatlah aku. Apa artinya? Kenapa begitu? Jadi ilustrasinya begini. Saya sebagai seorang apoteker yang bekerja di klinik, saya bertemu dengan banyak orang dan dalam pekerjaan saya itu memungkinkan bahwa saya memegang benda-benda yang mungkin mengandung mungkin ada bakteri atau virus di situ yang teman-teman biasa kenal dengan kuman gitu ya. Nah, ketika tangan kita itu menyentuh permukaan benda tersebut, maka ada kemungkinan kuman yang ada di permukaan benda itu akan menempel di tangan kita. Dan apa akibatnya ketika kita tidak mencuci tangan atau membersihkan tangan kita dengan baik, kuman tersebut akan ikut bersama kita. Dan ketika kita lupa mau makan tidak cuci tangan atau menyiapkan makanan yang tidak mencuci tangan, kuman tersebut akan berpindah dari tangan kita ke dalam makanan tersebut. Dan ketika makanan itu kita makan, kuman itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Akibatnya, apabila daya tahan tubuh kita tidak baik, kuman tersebut akan dengan mudah membuat kita menjadi sakit. Gejala yang ringan yang bisa kita rasakan adalah demam atau mungkin pilek atau batuk, gitu ya. Nah, ketika gejala ringan itu tidak bisa kita lawan, maka akan muncul gejala yang lebih berat, termasuk adanya penyakit infeksi. Oleh karena itu, judul ini sebenarnya sesuai dengan apa yang akan saya jelaskan kemudian terkait kebersihan tangan atau bisa kita sebut juga dengan hygiene, begitu ya. Saya meminta waktu teman-teman sekitar 20 hingga 30 menit terkait materi hand hygiene ini. Dan saya berharap di akhir acara nanti teman-teman akan lebih mudah untuk memahami terkait materi ini. Berikutnya, eh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hand hygiene atau kebersihan tangan. Kebersihan tangan atau hand hygiene merupakan salah satu tindakan untuk membersihkan tangan dari jari dan dari jemari. Jadi tidak hanya telapak tangan, tetapi juga dari tangan kita. Dengan menggunakan sabun atau cairan antiseptik yang biasa kita sebut dengan hand sanitizer, begitu ya. Kemudian kenapa tadi kita harus menjaga kebersihan tangan atau melakukan hand hygiene? Tangan kita tadi menyentuh banyak permukaan benda dan di dalam benda di permukaan benda tersebut ada berbagai macam kuman yang bisa menyebabkan sakit ketika daya tahan tubuh kita
tangan yang kotor itu juga dapat menjadi media untuk menularkan penyakit. Oleh karena itu, hal ini sangatlah sesuai dengan kondisi yang sekarang. Ketika ada pandemi virus corona, kita tidak boleh bersalaman. Alasannya karena tangan kita ketika bersalaman itu bisa menularkan sakit gitu ya. Jadi kuman atau bakteri virus yang ada di tangan kita akan berpindah ke tangan teman-teman ketika saya bersalaman gitu. Nah, akibatnya ketika daya tahan tubuh teman-teman itu tidak baik, nanti akan mudah untuk tertular penyakit itu. Kemudian kapan saja kita harus melakukan hand hygiene? Yang pertama adalah ketika tangan kita terlihat kotor. Ini yang paling gampang kita lihat ya. Ketika tangan kita kotor, misalnya ada debu atau kita setelah memegang misalnya panas, mengambil sesuatu jatuh dan ada kotoran di tangan kita, maka kita harus segera mencuci tangan. Kemudian yang kedua adalah setelah menggunakan toilet, baik itu teman-teman buang air bersih, buang air kecil maupun buang air besar, ya. Kemudian yang ketiga adalah sebelum dan setelah menyiapkan atau mengkonsumsi makanan. Jadi sebelum kita menyiapkan makanan, jangan lupa cuci tangan, dan setelah mengkonsumsi makanan kita juga harus cuci tangan. Kenapa setelah mengkonsumsi makanan kita harus cuci tangan? Karena setelah makan ada kemungkinan tangan kita ini juga kotor begitu ya, sehingga jangan sampai tangan kita kotor kita sudah pergi kemana-mana tidak mencuci tangan. Kemudian yang berikutnya setelah di tempat umum, misalnya kita setelah bepergian menggunakan angkutan umum, kendaraan umum, atau kita pulang dari tempat kerja, begitu silakan cuci tangan, karena secara tidak sengaja pasti kita memegang permukaan benda, baik itu misalnya kursi, meja, gagang pintu, begitu, itu ada kemungkinan menularkan penyakit juga, ya. Yang berikutnya adalah setelah batuk, bersin, dan membuang lendir dari hidung. Ini sudah jelas ya, ketika batuk, bersin akan ada droplet atau cipratan dari batuk dan bersin kita yang mungkin akan menempel di tangan. Nah, ketika droplet itu atau cairan yang keluar dari batuk dan bersin kita menempel di tangan dan kita tidak mencuci tangan, nah itu kita bisa menularkan batuk kita kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah memegang benda kotor dan hewan peliharaan maupun hewan seperti hewan ternak, betul. Itu harap segera mencuci tangan. Kemudian sebelum dan setelah menyentuh orang sakit. Kenapa sebelum menyentuh orang sakit kita harus mencuci tangan? Padahal kan kita belum bertemu dengan orang tersebut, begitu. Mungkin tangan kita juga masih bersih. Alasannya yang mudah seperti ini. Orang yang sakit itu memiliki daya tahan tubuh yang melemah, begitu ya. Daya tahan tubuhnya lebih lemah dibandingkan dengan kita. Dan ketika tangan kita itu sebenarnya membawa kotoran, membawa kuman, kita bersalaman dengan orang tersebut atau menyentuh orang tersebut, kuman ini akan berpindah dari tangan kita ke orang tersebut. Dan ada kemungkinan kuman itu akan masuk ke dalam tubuhnya sehingga orang yang sakit tadi jadi tambah sakit karena tertular kuman yang kita bawa begitu. Kemudian kenapa setelah menyentuh orang sakit kita juga harus cuci tangan? Padahal sebenarnya daya tahan tubuh kita mungkin kuat begitu ya. Kita juga harus menjaga orang lain bahwa ketika kita menyentuh orang sakit, kuman yang ada di orang tersebut akan berpindah ke tangan kita dan kita bisa menularkannya lagi ke orang lain begitu. Kemudian yang terakhir adalah sebelum dan setelah mengobati luka.
Kenapa? Sebelum mengobati luka kita harus cuci tangan. Ketika kita terluka, akan ada bagian kulit yang terbuka. Dan bagian kulit yang terbuka ini berarti tidak ada perlindungan dari kulit kita, sehingga ketika tangan kotor kita ini langsung menyentuhnya dengan tujuan untuk mengobati, tapi masih ada kuman dan bakteri dan virus, kuman ini akan masuk langsung ke dalam tubuh kita tanpa harus susah-susah melewati kulit kita, karena kulit kita ini merupakan perlindungan awal gitu ya teman-teman. Ketika kulit kita ini sudah luka, sudah terbuka, maka kuman ini akan masuk ke dalam tubuh kita dan dapat menyebabkan sakit begitu. Kemudian tadi manfaatnya hygiene, sudah saya sebutkan berkali-kali untuk mencegah penyakit, terutama untuk sakit-sakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Seperti yang ringan adalah batuk pilek, ya, yang lebih berat dan mungkin sekarang ini banyak terjadi adalah pandemi virus corona. Kemudian ada dua macam hygiene. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Ingat, harus dengan air yang mengalir dan harus menggunakan sabun. Hal ini tidak bisa kita pisahkan, ya. Yang kedua dengan menggunakan hand sanitizer atau cairan pembersih. Kemudian bagaimana caranya kita melakukan hygiene? Ada yang menyebutkan 6 langkah, ada yang menyebut 7 langkah. Saya akan menjelaskan lebih dahulu yang 6 langkah. Yang pertama adalah kita gosok telapak tangan, ya. Telapak tangan ini kita gosok. Kemudian yang kedua adalah punggung tangan. Jadi punggung tangan beserta selai jari yang belakang. Kemudian jangan lupa untuk yang satunya juga, jadi kanan dan kiri. Itu berikutnya adalah sela-sela jari tangan yang depan, ya. Kemudian yang keempat adalah kunci dari jari tangan. Jadi tangan kita seperti mau mengait begini, dua, kemudian kita putar. Sama juga yang kanan dan yang kiri, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah putar ibu jari. Kenapa kok ibu jarinya sendiri, nggak langsung bareng dengan yang langkah sebelumnya, yang kunci dari tangan? Kita perhatikan lagi, ketika kita mengunci dari tangan, ibu jari kita nggak ikut, ya. Jadi ibu jari kita belum dibersihkan. Itu alasannya kenapa kita harus memutar ibu jari kita dan kita lebih bersih. Kemudian jangan lupa yang satunya juga. Yang langkah ke-6, putar ujung jari. Jadi tangan kita membentuk seperti tumpuk begini. Kemudian kita letakkan di telapak tangan yang satunya, kita gerakkan memutar, ya. Kemudian jangan lupa yang satunya juga. Itu yang 6 langkah. Kemudian langkah ke-7-nya apa? Langkah ke-7-nya adalah kita membersihkan pergelangan tangan. Jadi ketika bagi teman-teman yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, jangan lupa untuk pergelangan tangan juga dibersihkan, gitu ya. Mbak Erika, maaf suaranya apakah memang jauh? Oh, maaf, baik. Kalau Nah, apakah ya itu jelas? agak jelas ini Mbak. Ya. Baik, terima kasih Bu Loren untuk informasinya begitu ya. Semoga suara saya lebih jelas. Masih jauh Mbak. Ya, sebentar. Kalau saya lepas headsetnya begini, apakah lebih jelas atau lebih jauh? Lebih jelas Mbak. Lebih jelas ya. Baik, kalau Ya. saya begini saja. Mohon maaf tadi mungkin ada sedikit gangguan untuk headset saya begitu ya.
apakah dari penjelasan saya tadi ada yang belum jelas? Saya akan mengulang lagi apabila memang belum jelas. Sudah Mbak, lanjut aja. Sudah, baik. Terima kasih. Begitu. Kemudian berikutnya kita akan mencoba untuk menonton videonya, begitu ya. Mohon dikonfirmasi nanti apakah suara dari video ini terdengar atau tidak. Sudah pada tahu kan? Kalau salah satu cara membunuh virus corona adalah... Apakah terdengar suara videonya? Terdengar Mbak. Baik. Saya ulang untuk pemutaran videonya. Sudah pada tahu kan? Kalau salah satu cara membunuh virus corona adalah dengan CTPS alias cuci tangan pakai sabun. Sudah tahu juga kan? Biar virus coronanya mati, CTPS-nya minimal harus 20 detik. Nah, ayah mau berbagi pengetahuan. Kenapa minimal harus 20 detik? Biar lebih jelas, ayah akan peragakan sebuah percobaan sederhana dengan lotion punya si ibu. Kita lumuri lotion ke seluruh permukaan kita. Anggap saja lotion ini ceritanya adalah virus yang mudah menempel di tangan kita. Kita coba cuci tangan pakai air saja. Lotionnya masih menempel. Nah, sekarang coba cuci tangan pakai sabun. Tapi hanya 5 detik atau 10 detik. Apa hasilnya? Ya masih menempel juga lah. Tapi, kalau 20 detik mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar, pasti berhasil. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Kemudian, gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan selai jari. Lakukan dengan membersihkan bagian bawah kuku. Baru kita bilas dengan air bersih yang mengalir. Terakhir, keringkan dengan tisu, handuk, atau kain bersih lainnya. Kalau nggak percaya, bisa dicoba loh. Ingat, 2 waktumu bisa jadi penyelamatmu. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi dari video tadi dijelaskan bahwa kenapa ketika kita mencuci tangan itu harus minimal 20 detik. Karena tadi kalau diperagakan dengan menggunakan lotion, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun 5 menit, 10 menit, 5 detik, 10 detik, dan 20 detik, begitu ternyata yang 5 dan 10 tangan kita belum bersih gitu ya. Ketika di detik ke-20 baru tangan kita bersih. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan hand sanitizer juga sama, begitu. Minimal 20 detik dengan gerakan atau langkah-langkah yang sama dengan cara kita mencuci tangan, begitu. Berikutnya, saya akan mengajak teman-teman begitu untuk bernyanyi. Nah, lagunya ini liriknya adalah langkah-langkah ketika kita harus mencuci tangan, begitu ya. Nah, untuk nadanya itu nada lagu Ampar-Ampar Pisang. Saya akan mencoba bernyanyi terlebih dahulu, kemudian nanti diikuti oleh teman-teman begitu. Untuk lagunya begini. Basahi tanganmu dengan air mengalir, gosok sabun ke telapak, matikan kerannya, gosok punggung selai jari yang kanan dan kiri, gosok selai jari dalam yang kanan dan kiri. Kunci jari kanan putar, kunci jari kiri putar, gosok putar ibu jari yang kanan dan kiri. Rapatkan jarimu, putar ke telapakmu, gosok pergelangan tangan yang kanan dan kiri. Bilas tangan dengan air, keringkan tanganmu, begitu ya. Nah, ketika kita mengeringkan tangan, bisa dengan menggunakan tisu atau dengan menggunakan lap yang bersih, begitu ya. Ini
Kemudian kalau menggunakan tisu, sekalian tisunya ini jangan langsung dibuang, tapi digunakan untuk menutup kerannya, sehingga tangan kita ini tidak memegang keran lagi, dan tangan kita tetap bersih. Begitu. Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk ikut bernyanyi bersama saya. Ayo, kita bernyanyi bersama. Basahi tanganmu dengan air mengalir, gosok sabun telapak, matikan gerahnya. Gosok punggung celah jari yang kanan dan kiri, gosok celah jari yang kanan dan kiri. Si jari kanan putar, si jari kiri putar, gosok putar ibu jari yang kanan dan kiri. Rapatkan jarimu, putar ke telapakmu, gosok pergelangan tangan yang kanan dan kiri. Bilas tangan dengan air, keringkan tanganmu. Begitu. Ya, terima kasih teman-teman. Dari sini adakah yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, saya bisa akhiri untuk pertemuan dan materi hari ini. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Erika untuk penyajiannya ya. Ada lagu, saya baru tahu juga ini ada lagu ini ya. Jadi terima kasih untuk demonstrasi lagunya. Oke, berikutnya bisa diikuti dengan tanya jawab, silahkan. Atau mau beri komentar ding, kok tanya jawab. Komentar silahkan untuk memberikan komentar. Oh, ini banyak yang terpental kayaknya ya. Iya Pak Yosep. Ya silahkan yang mau memberikan komentar silahkan. Iya, mohon izin. Selamat sore Mbak Erika dan Pak Yosep. Mungkin sedikit mengomentari tadi mungkin terkait dengan suara mungkin tadi kalau saya ingatkan mungkin akan sampai akhir agak tidak terdengar, mungkin masukan untuk Mbak Erika mungkin di awal bisa dikonfirmasi dulu kepada audiens kira-kira suaranya sudah terdengar atau belum. Kemudian untuk nyanyinya, kemudian ada videonya sudah bagus menurut saya. Kemudian mungkin di awal agak terlalu lambat dan terlalu lama di depan sih menurut saya. Itu aja mungkin masukannya. Terima kasih Pak Yosep dan Mbak Eri. Baik, terima kasih Mbak Flo. Berikutnya siapa yang mau mengasih masukan? Bu Wulan silahkan, kalau memberikan masukan silahkan. Monggo Bu Wulan. Terima kasih Pak Yosep. Mungkin sama dengan Mbak Flo tadi ya Pak, tentang audionya tadi yang memang di awal tadi sempat kecil sekali suaranya walaupun terdengar. Dan terima kasih juga untuk Mbak Erika yang langsung segera merespon apa yang hambatan yang tadi ditemui. Mungkin itu saja Pak Yosep. Oke, terima kasih Bu Wulan. Jadi saya juga setuju bahwa ada masalah tadi sedikit di audio. Karena tujuan kita itu untuk juga mengeksplorasi semua kemungkinan hal yang sudah baik dan hal yang belum, maka memang tadi terima kasih sudah diingatkan, dan ini menjadi masukan untuk kita semua. Kalau presentasi secara daring mungkin kita perlu cek audio dan sebagainya. Jadi saya rasa dengan adanya kejadian ini membuat kita menjadi aware ya. Kita tidak mencari siapa yang paling sempurna, tidak, tapi justru kalau ada kejadian-kejadian yang muncul
memang dan itu bisa diperbaiki segera, maka terima kasih kalau sudah memberikan advice untuk perbaikan itu ya, seperti itu ya. Jadi mungkin tadi ada di headsetnya yang jadi masalah ya. Jadi setelah headsetnya dicopot itu malah hasilnya menjadi lebih bagus ya, begitu.